Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Hari ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kita bahas pada materi hijrah Nabi Muhammad SAW dimulai dari apa sih sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Setelah itu, bagaimana sambutan sangat masyarakat Madinah? 1. Sebab-sebab hijrah ke Yasrib. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah selama bertahun-tahun menghasilkan pengikut yang sedikit. Kafir Quraisy selalu melancarkan ancaman dan siksaan. Mereka menghadang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meneruskan dakwahnya. Di tengah perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan. Peristiwa ini dikenal dengan tahun duka cita atau disebut juga Am al-Huzn. Istrinya Khadijah rahmatan lil alamin dan pamannya Abu Thalib wafat. Kedua orang ini merupakan tokoh yang selalu mendorong dan membantu dalam dakwah Islam di Mekah. Wafatnya kedua orang ini menjadi masalah yang cukup serius baginya dalam berdakwah di Mekah. Sebagai penghibur atas kesedihannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan keanggungannya melalui peristiwa tersebut. Pelajar yang paling berharga yang diterima olehnya adalah perintah salat waktu dalam sehari semalam. Peristiwa yang istimewa tersebut dikabar pada penduduk Mekah. Kafir Quraisy
menganggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kebohongan besar yang sulit dimaafkan. Kafir Quraisy melakukan sebagai cara untuk menghalangi dakwah, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah atau Yatsrib dikenal baik dan ramah. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika masih di Mekah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan 6 orang dari kabilah Khazraj Yatsrib yang berziarah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 Masehi. Mereka menyambut baik ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Mereka yang telah masuk Islam tersebut memberitahukan kepada masyarakat Yatsrib lainnya. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 621 Masehi, 6 orang utusan Yatsrib, khususnya dari kabilah Aus dan Khazraj, beserta rombongan menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masuk Islam. Pertemuan ini menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut dengan Aqabah. Adapun isi perjanjian tersebut adalah kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencuri, berzina, membunuh anak, saling memfitnah, dan mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian ini selanjutnya disebut dengan Aqabah 1. Perjanjian Aqabah 2 terjadi pada tahun 622 Masehi. Perjanjian ini dihadiri pula oleh orang-orang Yatsrib, sebagaimana pada Aqabah 1, Aqabah 2 diikuti oleh 75 orang Yatsrib.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk hijrah ke Madinah. Secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Al-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib masih bertahan, dan untuk membunuhnya mereka ketakutan akan perkembangan Islam di Yathrib. Para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak bisa melarikan diri. Pada situasi seperti ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Ali bin Thalib supaya berbaring di tempat tidur beliau dengan mengenakan selimut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi nabinya, sehingga beliau berhasil keluar rumah dengan selamat. Para pemuda dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak mendapatkan beliau. Mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib rahmatan lil alamin yang sedang tidur. Kekecewaan dirasakan oleh mereka dan seolah tak percaya hal ini terjadi. Setelah selamat dari pengepungan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Abu Bakar Al-Siddiq rahmatan lil alamin untuk mengajak hijrah ke Madinah. Melalui pintu belakang rumah, keduanya berangkat ke arah selatan menuju Gua Sur. Keduanya menempuh jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Jalan ini ditempuh supaya pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka keduanya melewati jalan tersebut. Gua Sur menjadi tempat persembunyian selama 3 hari. Tempat persembunyian ini tidak diketahui oleh siapapun selain Aisyah rahmatan lil alamin dan Asma rahmatan lil alamin, kedua puteri Abu Bakar Al-Siddiq dan Abdullah bin Abu Bakar Al-Siddiq rahmatan lil alamin. Putranya juga
Amir bin Fuhairah rahmatan lil alamin, pembantu mereka. Abdullah bin Abu Bakar rahmatan lil alamin, mencari informasi dan menyampaikan pada malam harinya mengenai rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Situasi sudah tenang pada hari ketiga. Mereka melanjutkan perjalanan dengan pembekalan yang diberikan oleh Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq rahmatan lil alamin. Mereka mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Petunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uzaid dan Bani Du'il. Dia menyertai keduanya dengan hati-hati ke arah selatan, kemudian menuju Tihama, sebuah tempat di dekat pantai Laut Merah. Mereka bertiga berada di atas kendaraan sepanjang siang dan malam. Mereka tidak memperdulikan rasa lelah dan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini akan menolongnya. Suatu hal yang menarik masyarakat kafir Quraisy adalah sayembara. Hal ini ditujukan bagi siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan hidup maupun mati, akan diberi jabatan tinggi dan hadiah istimewa. Salah satu dari mereka, yaitu Suraqah bin Malik, mengetahui perjalanan mereka ke Madinah. Dia mendatangi tempat tertentu dan menemukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kedua temannya. Mereka sedang beristirahat di sebuah batu sambil menyantap pembekalan. Kuda Suraqah tersungkur setiap kali mendekati mereka. Kejadian ini berulang 4 kali. Dia berpikir ini merupakan pertanda buruk baginya. Akhirnya dia mengurungkan niat dan segera kembali ke Mekah. Mereka berjalan selama 7 hari secara terus-menerus. Mereka hanya beristirahat di bawah panasnya kemarau. Mereka berjalan lagi di lautan padang pasir sepanjang malam. Ketenangan hati dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka lebih aman. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertainya.
di desa Quba, sebuah daerah di sekitar Madinah. Mereka berhenti sejenak. Mereka membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Mereka tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masyarakat Madinah sangat menantikan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Bagaimana sambutan hangat masyarakat Madinah? Begitu mendengar kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah menuju tatanan masyarakat yang beradab. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. 1. Sebab hijrah ke Madinah. 2. Sambutan hangat masyarakat Madinah. 3. Strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tafakkur. Setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk non-material. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berkorban dalam menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semula sangat dihormati dan dipercaya dan diberi gelar Al-Amin. Lihat langit sangat cerah, aktivitas belajar jadi semangat. Mari kita berhijrah ke Madinah, mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat mencari angin di atap sudah lega turun lagi. Setelah kaum muhajirin menetap, Nabi segera mengatur strategi. Beli ubi di kampung Keramat. Ubi dibawa ke rumah Aminah. Nabi Muhammad petunjuk umat untuk dakwah ke kota Madinah. Bagaimana sambutan hangat masyarakat Madinah? Begitu mendengar keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, semua kaum Ansar menunggu kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, serentak mereka menyambutnya. Suara riuh dan takbir mengema di Bani Amir bin Auf. Kaum muslimin merasa sangat bahagia dan bersukaria dengan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyambut dan menghormatinya sebagaimana seorang nabi
yang selama ini dinantikan kedatangannya. Di bawah terik matahari, semua lapisan masyarakat berkumpul menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kegembiraan dan mengumandangkan syair pujian dengan selawat badan. Telah tiba cahaya purnama di hadapan kita yang muncul dari balik bukit. Karenanya kita wajib bersyukur. Sebab masih ada orang yang mau mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan syair ini mengisyaratkan kemenangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya dalam memperjuangkan Islam. Dengan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Yasrib diubah namanya menjadi Madinah. Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya. Dengan diterimanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya Islam oleh masyarakat Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansar, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyusun dan melaksanakan program. Dalam menjalankan program dakwah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan beberapa strategi, yaitu membangun masjid. Masyarakat Madinah, terutama kaum Muhajirin dan Ansar, ikut ambil bagian dalam pendirian masjid. Masjid yang dibangun tersebut berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid tidak hanya digunakan untuk salat. Seluruh kegiatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dipusatkan di masjid. Membangun persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Muhajirin. Orang yang menyambut kedatangan mereka di Madinah adalah Ansar. Orang Ansar mengakui Muhajirin sebagai saudaranya. Mereka mempersilakan Ansar untuk tinggal di rumah dan memanfaatkan semua fasilitasnya. Beberapa sahabat yang dipersaudarakan adalah sebagai berikut. Kaum Muhajirin di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Amir bin Abdullah, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Anwar, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Abu Hudzaifah bin Utbah, Ammar bin Yasir. Adapun kaum Ansar di antaranya Sa'ad bin Ubadah, Ubay bin Ka'ab, Muhammad bin Maslamah, Zaid bin Mu'ad, Zaid bin Harithah.
kenyamanan dan ketenteraman dirasakan oleh muhajirin. Walaupun bukan tinggal di rumah sendiri, muhajirin dan ansar saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan dan interaksi. Suasana Madinah menjadi indah dan rukun. C. Perumusan Piagam Madinah. Selain Muslim, penduduk Madinah dihuni oleh non-Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merumuskan sebuah piagam yang disepakati dan diberlakukan untuk orang Muslim dan non-Muslim yang disebut dengan sebagai Piagam Madinah. Piagam ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, saling menghormati, toleransi, dan saling menjaga lingkungan. Piagam ini menurut sejarah Muslim, Ibnu Hisham merupakan undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Adas peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi, saling membantu, dan sebagainya menjadi isi utama dalam piagam tersebut. Madinah menjadi daerah maju, baik peradaban maupun kebudayaan. Hal ini berkat program-program cerdas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diteladani oleh anak-anak dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. A. Selalu percaya akan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali halangan dan rintangan yang dihadapi. Dengan perjuangan dan penuh kesabaran, orang yang memiliki keyakinan teguh akan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang dikehendakinya, tidak akan pernah putus asa dalam menegakkan keagamannya. B. Tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong menolong adalah jalan yang menghubungkan bagi yang kuat dan lemah, yang akan dan yang kaya dan miskin, dan yang berilmu dan awam. C. Senantiasa menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Salah satu kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan Ansar dan Muhajirin bersaudara. Usaha ini berhasil hingga mereka bekerja sama dalam membantu perekonomian kaum yang berhijrah.
Begitu pula dengan kita, jalinan ukhuwah persaudaraan untuk menimbulkan banyak manfaat. Kerja keras, D. Kerja keras, cerdas dan bersungguh-sungguh dalam berusaha, dalam perjuangan dakwahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya senantiasa bekerja keras dan bersungguh-sungguh dengan ditopang oleh kecerdasan. Apabila kita bekerja keras tanpa menggunakan kecerdasan, seluruh perjuangan akan sia-sia. Kegiatan penutup. 1. Dari penjelasan Ibu tadi masih ada yang belum dimengerti. Mengerti semua ya? Alhamdulillah. Nah, begitulah perjuangan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. 2. Ibu akan bertanya, ini terkait refleksi pembelajaran. Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Semangat. 3. Untuk materi selanjutnya, silahkan anak pelajari di rumah ya. 4. Dengan berakhirnya materi hijrah Nabi yang sudah kita pelajari bersama, maka kita akhir pembelajaran hari ini. Semoga semua yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi semua kita. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis.